Juga UFDN, Siap. lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Kata Pak Bahlil, hidup lampu tanggal 5 Desember. Nah sekarang nih, tanggal 7 Desember. Kameramen dekatin dikit, kocak. Kocak banget cok kameramen, gue pecat juga nih. Jujur sih sekarang belum hidup lampu sih Pak. Masih gelap nih ye. Pembohong publik Pak. Lihat tuh. Astagfirullah, udah jadi pocong guys. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Gila, presiden aja dibohongin. Presiden aja Astagfirullah. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu. Sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, ya, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ada DPR tersinggung dengan donasi 10 miliar yang dikumpulkan Ferry Irwandi dan timnya buat korban banjir di Sumatera. Ternyata ada yang keganggu teman-teman. Bukan warga, bukan relawan, tapi anggota DPR. Dia bilang yang donasi itu sok paling-paling loh dibilangnya. Jadi anggota DPR ini bernama Endi Patwijaya. Dia merasa yang donasi 10 miliar viral, yang negara bantu triliunan kok nggak viral ya? Tapi sebentar, kenapa fokusnya ke viral-viralan? Kenapa malah dia tersinggung kalau netizen ngasih apresiasi ke relawan? Coba kita pikir sama-sama ya. Relawan dan konten kreator itu bantuannya bukan uang doang, tapi dengan kecepatan, transparansi, dan kehadiran langsung di lokasi bencana. Sementara warga di sana sudah berkali-kali cerita, banyak tempat belum dapat bantuan, yang datang duluan malah relawan, logistik sering telat. Jadi wajar dong kalau publik bangga dengan hal yang nyata di depan mata mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys, Temrek TV. Cuma ada kabar kalian semua, semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga guys dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia dibikin shock guys. Pemerintah Indonesia sekarang dah mulai rosak ya. Rakyat jadi korban kebohongan ini guys. Ya kita tahu teman-teman, donasi rakyat dikritik. Bayangkan, donasi rakyat dikritik ketika membantu bencana ini Aceh ya guys. Janji listrik ini dari pemerintah ini makin ngaco guys. Dan bahkan korban bencana Aceh komplain ya bahwa di sana tidak ada listrik, sangat gelap guys. Dan pemerintah sangat lambat menangani hal ini. Aturan makin ribet guys. Mensos yaitu Menteri Sosial ya, DPR Bahlil makin terpojok. Ini Bahlil entah apa ya yang ada di pikiran Bahlil ini. Oke teman-teman, seperti apakah videonya? Langsung saja kita play. Namun bagi teman-teman yang baru singgah di channel Temrek TV, please sebelum menonton video ini guys, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita play, let's go. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu. Sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, ya, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ini juga UFDN, Siap. lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Udah dibuat meme guys. Gengs, di tengah ribut-ribut berita, drama politik, dan opini publik yang makin hari makin berwarna, ada satu fenomena menarik yang kembali bikin dahi berlipat.
soal bantuan Indonesia dan Malaysia yang terus dibanding-bandingkan. Lucunya, setiap kali ada isu kayak gini, selalu muncul komentator kilat yang siap meramaikan suasana. Padahal, kadang faktanya belum tentu lengkap. Gengs, terkadang kita tuh sibuk ngomentarin negara orang, tapi lupa ngecek kondisi di rumah sendiri. Kita rajin banget bandingin bantuan luar negeri, tapi jarang mikir. Sebenarnya yang kita butuhin itu bantuan atau pembenahan. Nah, di titik inilah drama biasanya dimulai. Mulai dari warga yang bereaksi berlebihan, sampai pejabat yang tiba-tiba muncul dan kasih komentar yang, ya begitulah, kadang lebih mirip konten hiburan dibanding solusi. Ini di Indonesia nih, Dan guys. gengs, tiap isu begini meledak, selalu ada aja Penciptaannya pihak sudah yang merasa merajalela paling ini. benar, paling peduli, paling nasionalis. Padahal, kalau dilihat lebih dalam, yang kita perlukan bukan cuma reaksi cepat, tapi juga cara pikir yang lebih dewasa. Jangan sampai kita terjebak dalam opini yang cuma bikin ribut tapi nggak membawa manfaat. Jadi, gengs, lewat narasi ini, ayo kita lihat persoalan ini dengan kepala dingin. Kita bahas pelan-pelan, sambil kita sisipkan sedikit sindiran biar suasana tidak terlalu tegang. Karena, jujur aja, kadang yang bikin pusing bukan masalahnya, tapi cara orang-orang menyikapinya. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh. Selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan di macam-macamin lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Ada DPR tersinggung dengan donasi 10 miliar yang dikumpulkan Ferry Irwandi dan timnya buat korban banjir di Sumatera. Ternyata ada yang keganggu, teman-teman. Bukan warga, bukan relawan, tapi anggota DPR. Dia bilang yang donasi itu sok paling-paling loh dibilangnya. Jadi anggota DPR ini bernama Endi Patwijaya. Dia merasa yang donasi 10 miliar viral, yang negara bantu triliunan kok nggak viral ya? Tapi sebentar, kenapa fokusnya ke viral-viralan? Kenapa malah dia tersinggung kalau netizen ngasih apresiasi ke relawan? Coba kita pikir sama-sama ya. Relawan dan konten kreator itu bantuannya bukan uang doang, tapi dengan kecepatan, transparansi, dan kehadiran langsung di lokasi bencana. Sementara warga di sana sudah berkali-kali cerita, banyak tempat belum dapat bantuan, yang datang duluan malah relawan. Logistik sering telat. Jadi wajar dong kalau publik bangga dengan hal yang nyata di depan mata mereka. 10 miliar bisa viral bukan karena besar, tapi karena langsung terasa dampaknya. Sementara ada klaim triliunan dari negara, rakyat juga bingung. Mereka lihat bahan pokok sampai apa enggak, lokasi terisolasi ditembus apa enggak. Mungkin sekarang udah mulai ditembus, tapi butuh waktu berapa lama untuk uang triliunan itu menembus lokasi terisolasi? Triliunan. Jadi yang harus dipertanyakan bukan kenapa bantuan negara nggak viral, tapi kenapa bantuan negara nggak begitu terlihat. Karena kalau masyarakat nggak merasakan kehadiran negara, ya jangan salahkan mereka, saat yang viral justru relawan. Pada akhirnya di tengah bencana, yang korban butuhkan bukan debat angka, bukan sindir-sindiran dan bukan drama cemburu sosial media. Yang mereka butuhkan bantuan sampai cepat dan tepat. Dan siapapun yang bisa ngasih itu, relawan, masyarakat, pemerintah, ya harus kita apresiasi, bukan dibanding-bandingkan. Kalau menurut kalian gimana? Kok Ferry Irwandi cuma donasi 10 miliar doang bisa viral kayak gini sih? Kita donasi 1 triliunan lebih loh. Gak viral kayak gini. Kita juga mau viral. Kita juga mau viral.
Titik terendah ya pemerintahan Indonesia itu saat mereka merasa tersaingi oleh rakyatnya sendiri. Contohnya ya kayak makhluk yang satu ini, cuma 10 miliar aja kok heboh katanya ya. Pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pada saat sedang diselenggarakannya rapat di DPR yang katanya wakil rakyat bernama Edi Patwijaya dari fraksi Gerindra ini bikin ruang rapat panas nih karena pernyataannya yang satu ini. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu. Sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Beliau ini Edi Pat mengeluhkan ya bantuan pemerintah yang mencapai triliunan rupiah itu untuk korban banjir bandang dan juga longsor di Sumut, Sumbar dan juga Aceh kalah viral dibandingkan donasi swasta. Bahkan ya secara nggak langsung dia ini nyindir ya influencer yang diduga Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan dana 10 miliar dalam waktu 24 jam. Sedangkan negara sudah nyumbang sampai triliunan rupiah. Pertanyaannya kalau udah nyumbang sebesar itu hasilnya mana? Toh uang yang diklaim sebagai bantuan dari pemerintah juga itu kan sumbernya dari mana? Dari rakyat juga kan. Bisa-bisanya rakyatnya sendiri yang mau bantu dianggap saingan. Pertanyaannya nih ya sekarang, apakah bantuan pemerintah itu memang harus lebih besar dari rakyat atau justru seharusnya bersyukur nih kalau rakyat ini masih mau bantu gotong royong di saat negara terlihat lambat. Kalau udah kayak gini sepertinya satu Ferry Irwandi lebih berguna nih daripada 1000 anggota DPR. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Kemensos bilang influencer yang mau galang donasi buat bencana harus izin dulu biar diaudit. Baru aja tadi malam gue galang donasi buat bencana Sumatera Aceh dan terkumpul 10 juta dalam 4 jam. Dan pastinya ya bareng sama lembaga resmi. Dan itu juga yang dilakukan sama Ferry Irwandi dan kawan-kawan kreator lainnya. Jadi sebenarnya regulasi ini bukan barang baru. Tapi pertanyaannya kemarin-kemarin kemana aja? Kok para pejabat jadi kelihatan banget ganti-gantiannya gitu capernya? Giliran para influencer tuh udah pada berhasil ngumpulin dana sampai miliaran buat membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Karena pemerintah terkesan lama ngambil keputusan, baru ngeluarin statement resmi. Karena kalau ini bener-bener soal regulasi, harusnya ya tegas dari awal, sosialisasi berkala. Kok kesannya malah jadi reaktif, bukannya preventif? Lah, negara ini ada menteri sosial. Mana aja Pak? Aduh. D4 banget, denger duit dia dateng. Mungkin secara regulasi itu betul, tapi secara hati nurani, coba Pak pikir secara logika dah, coba pikir secara logika. Ini orang lagi pada niat baik ngapa rese-rese banget ya. Pak Prabowo dulu emang saat jadi menteri itu harus nggak waras apa gimana sih? Kenapa harus ada izin? Mungkin biar dananya jelas. Jelas-jelas dialokasikan yang nggak jelas. Ujung-ujungnya dipotong sana sini. Apalagi kan di sini tuh kalau ada kata izin harus bayar. Di sini tuh izin yang gratis cuman minal aizin wal faiz. Ini kesian kenapa ya orang yang belakangnya M tuh lagi aneh-aneh banget. Bahlil, Ulil, Ipul. Ya jadi itulah pentingnya bayi minum ASI dibanding minum air doa. Ini juga UISDN. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua menyala. 93%. Kata Pak Bahlil, hidup lampu tanggal 5 Desember. Nah sekarang nih, tanggal 7 Desember. Kameramen dekatin dikit, kocak banget cok kameramen, gue pecat juga nih. Jujur sih sekarang belum hidup lampu sih Pak. Masih gelap nih ye. Pembohong publik Pak. Lihat tuh.
Astagfirullah, udah jadi pocong guys. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Gila, presiden aja dibohongin. Presiden Astagfirullah. aja dibohongin. Setelah bilang kalau listrik Aceh 93% akan pulih ke presiden, kenyataannya sampai minggu malam hampir seluruh Aceh masih gelap gulita. Pernyataannya ini yang mewakili PT PLN Persero bisa dianggap sebagai kebohongan publik demi pencitraan di depan presiden. Kita sih gak ada masalah ya sama PLN-nya. Kita tahu petugas PLN yang di lapangan lagi berjuang buat memulihkan listrik. Tapi tolong, mulut menteri jangan lemes begitu. Ini warga Aceh masih menunggu. Aktivitas sehari-hari mereka lagi pada terganggu. Yang dibutuhkan ya listrik yang nyala, bukan janji palsu. Share biar lebih banyak yang aware. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih, gimana? Gengs, dalam situasi darurat, masyarakat bergerak duluan itu hal biasa. Ada yang bawa logistik pakai mobil pribadi, ada yang terobos jalan rusak, ada yang rela begadang demi bantu sesama. Itu bukan pamer, itu kemanusiaan. Tapi anehnya ada aja pihak yang merasa tersinggung. Bilang bantuan warga itu kecil lah, bilang pemerintah sudah triliunan lah, bilang relawan cuma cari panggung lah. Padahal gengs, kalau mau jujur, yang penting itu siapa yang benar-benar hadir, bukan siapa yang paling keras ngomong. Kalau ada individu nyumbang 10 miliar, ya syukuri, itu uang pribadi, bukan uang rakyat. Jadi ya jangan dibanding-bandingin, apalagi dengan nada meremehkan. Gengs, ini nasihat simpel. Kalau ada orang membawa ember ke rumah yang sedang terbakar, ya hargai. Jangan malah bentak karena embernya lebih kecil dari mobil pemadam. Setidaknya ember itu datang lebih dulu daripada sirene yang belum kedengaran. Dan buat para pejabat yang suka komentar pedas, gengs, kritik itu boleh, tapi jangan sampai jadi bukti bahwa lidah lebih aktif daripada kaki. Karena masyarakat sekarang bukan era yang bisa dibohongi pakai pernyataan manis. Yang dilihat itu aksi, bukan wacana. Justru seharusnya pemerintah dan relawan bisa saling melengkapi, bukan malah adu siapa paling berjasa. Karena saat jalan menuju lokasi bencana masih lumpur, hujan deras, dan akses sulit, yang penting itu siapa yang benar-benar membawa harapan. Jadi gengs, kalau kita nggak bisa turun langsung bantu korban bencana, minimal jangan nyinyir sama yang turun. Lebih baik diam daripada bikin gaduh. Karena bencana itu butuh empati, bukan kompetisi. Semoga ke depan, baik pemerintah maupun masyarakat bisa lebih mengutamakan kerja nyata daripada sekedar bicara keras. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap waras, gengs. Ya teman-teman, ini sangat miris ya ketika bantuan rakyat dipersoalkan guys. Entah apa yang ada di pikiran pemerintah kita ya, yang ada di pemikiran DPR yang seharusnya berterima kasih sekecil apapun ya. Jika pertolongan itu datang dan segera, itu lebih baik dengan bantuan yang besar tetapi lambat datangnya guys. Kita harus hargai usaha daripada rakyat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini jadi bahan pelajaran untuk pemerintah ya, karena ini sangat mengecewakan rakyat guys, dan sangat memalukan ini datangnya dari pemerintah. Oke teman-teman, saya TMRick TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.